Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Trisya Anjani, NIM 2286206135. Saya dari kelas 2A, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan IPS SD, dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Video kali ini, mari kita sama-sama menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adapun posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, yang pertama yaitu menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan melalui ASEAN Industrial Cooperation atau bisa disingkat dengan AICU. Beberapa proyek industri yang dijalankan negara-negara ASEAN seperti industri pupuk, tembaga, vaksin, dan abu soda. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang industri adalah PT ASEAN Aceh Fertilizer. PT ini bergerak di bidang produksi pupuk. Ini dikarenakan hampir semua negara di ASEAN mengandalkan sektor perkebunan dan pertanian. Yang kedua yaitu kerjasama di sektor perdagangan ditunjukkan dengan AFTA, MEA, dan ASEAN. AFTA atau ASEAN Free Trade Area, adapun manfaatnya bagi Indonesia yaitu meningkatkan daya saing untuk mendorong perkembangan perekonomian. Hal ini juga diharapkan mampu memunculkan kesadaran para pengusaha atau pelaku usaha untuk berdaya saing lebih kuat dengan menghasilkan barang-barang yang berkualitas. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki manfaat yang sama seperti AFTA. Namun, MEA bukan hanya membuka usaha perdagangan atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti jasa dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan mempengaruhi kualitas tenaga ahli di Indonesia. ASEAN atau biasa dibilang dengan ASEAN Cooperative Organization, organisasi yang bergerak dalam bidang kooperasi untuk meningkatkan perekonomian negara ASEAN dan dapat meningkatkan devisa negara ASEAN. Yang ketiga yaitu menyediakan cadangan pangan. Misalnya ketika ada bencana alam yang melanda salah satu negara ASEAN, Indonesia menyediakan pangan untuk para korban. Bukan hanya Indonesia saja yang menyediakan cadangan pangan. Bersama Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, Indonesia sebagai penyedia cadangan pangan. Yang ketiga yaitu ikut serta melakukan promosi dalam bidang pariwisata. Nah, ini dapat dilakukan dengan pertukaran pelajar. Pelajar dari Indonesia mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ke negara-negara ASEAN. Begitu pula sebaliknya, negara-negara ASEAN juga memperkenalkan budaya mereka ke pelajar Indonesia. Dengan begitu, budaya yang ada di Indonesia dapat dikenal di negara lain, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi negara-negara lain. Nah, hal tersebut dapat memicu
pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang kelima yaitu menjalin kerjasama di sektor jasa melalui ASEAN Framework Agreement on Service atau AFAS. Dan yang terakhir yaitu membuka pusat promosi ASEAN di Jepang untuk meningkatkan kegiatan ekspor negara-negara ASEAN ke Jepang. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 1 di Bali, Indonesia. Yang ketiga yaitu menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi mengurus tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama memulangkan tersangka ke negara asalnya. Yang keempat yaitu melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang kelima yaitu sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Indonesia sebagai salah satu pendukung kesepakatan Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau disingkat dengan ZOPFAN. Yang keenam yaitu ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Nafsa itu merupakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Dan yang terakhir yaitu ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Salah satunya, Indonesia pernah menjadi penengah dalam konflik Vietnam dan Kamboja. Peran dan posisi Indonesia di bidang sosial dalam lingkup ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Dan yang kedua, menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau AMMW untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan perlindungan hak perempuan. Yang ketiga yaitu melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk di ASEAN. Peran dan posisi Indonesia dalam bidang budaya di lingkup ASEAN. Yang pertama, keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games. Pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Nah, pada tahun 2023, pesta olahraga Asia Tenggara yang dilaksanakan di Kamboja, khususnya sepak bola putra, Indonesia meraih medali emas melawan Thailand dengan skor 5 untuk Indonesia dan 2 untuk Thailand. Setelah 32 tahun, akhirnya Indonesia kembali memenangkan SEA Games sepak bola putra pada tahun 2023. Yang kedua yaitu Indonesia aktif dalam melakukan pengenalan budaya melalui berbagai kegiatan. Salah satunya Indonesia ikut dalam kegiatan ASEAN Day di sekolah dan universitas yang diadakan di kota Bangkok, Thailand. Kala itu Indonesia menampilkan tarian-tarian dan seni bela diri pencaksilat. Penampilan tersebut cukup sukses membuat siswa-siswa di negara Thailand sangat antusias dan senang. Peran dan posisi Indonesia di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Salah satunya dengan adanya beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan ingin berkuliah di negara-negara ASEAN. Lalu yang kedua yaitu menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya yaitu dengan diadakannya Olimpiade Pendidikan tingkat ASEAN. Contohnya itu dalam ajang Singapore Science Olympiad atau SSO tahun 2022 yang digelar oleh Imperial
Academy Institution. Walaupun dilakukan secara online dan diikuti 10 negara yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Sri Lanka, Hong Kong, Blora, India, Iran, Laos, dan Myanmar, Indonesia meraih 16 medali. Cukup membanggakan, bukan? Yang ketiga yaitu mengadakan loka karya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Dan yang keempat yaitu mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran dan posisi Indonesia di bidang teknologi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, saling ekspor impor barang elektronik. Yang kedua, berperan dalam Iptekin ASEAN, yaitu mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan dalam bidang sains dan teknologi nasional ASEAN. Salah satu kerjasamanya yaitu dalam bidang penelitian dan pengkajian pertanian atau the Southeast Asian Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural di Los Banos, Filipina. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.